bagaimana sepak terjang beliau ketika menegakkan syariat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala bentuk tantangan saudara, segala bentuk intimidasi saudara, segala bentuk tekanan ibadah Allah, dan itu semuanya sudah diterima oleh Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah Nabi mundur dengan itu semuanya? Enggak saudara. Nabi makin ditekan, Nabi terus maju saudara. Nabi makin diancam, Nabi terus maju saudara. Nabi makin difitnah, Nabi tidak pernah mundur untuk menyampaikan kebenaran saudara. Masya Allah. Itu adalah contoh daripada ulama kita. Itu contoh Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang belum beliau terima saudara, semuanya sudah beliau rasakan. Beliau ditekan, beliau difitnah, beliau dikatakan tukang tenun, beliau dikatakan tukang sihir saudara. Semua ucapan-ucapan kotor, gangguan yang bersifat jasmani beliau rasakan ibadah Allah. Tapi alhamdulillah, Habibina Muhammad, Nabi kita Muhammad tidak pernah surut di dalam berdakwah ibadah Allah. Dan itu yang menjadi tolak ukur ibadah Allah ketika kita menjadi seorang ulama. Karena ulama adalah pewaris Nabi, ulama adalah memperjuangkan apa yang datang dari Nabi. Ulama harus berada di atas garis bawah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita jadi ulama, jadi kiai untuk menyampaikan daripada kebenaran, enggak usah takut ibadah Allah. Habib, kalau kita berbicara tegas, kalau kita berbicara kebenaran, Habib, nanti diancam. Itu sudah biasa ibadah Allah. Betul? Betul. Kalau tidak mau resiko saudara, kalau ada ulama tidak mau resiko, tidak mau difitnah, jangan jadi ulama. Masya Allah. Jadi kalau siap jadi ulama, siap untuk difitnah, betul? Kalau siap jadi ulama, siap untuk diteror, betul? Jangan pernah untuk ditakut-takutin saudara. Para ulama tidak boleh takut, tidak boleh gentar untuk menyampaikan kebenaran apapun resikonya. Masya Allah. Makanya katakan kepada mereka, orang-orang yang benci dengan ulama, orang-orang yang coba-coba untuk mengkriminalisasi ulama, orang-orang yang coba untuk menekan ulama dan menakuti para ulama, demi Allah, saksikan malam ini ibadah Allah, demi Allah, kami para habaib, kami para ulama tidak akan pernah mundur untuk menyampaikan kebenaran saudara. Masya Allah. Jadi jangan coba-coba mau ngancam ulama, betul? Ulama diancam, ye, kopret. Ulama ditakut-takutin, ye, unyil. Enggak, ulama tidak pernah takut saudara. Kenapa? Karena hidup adalah perjuangan, betul? Dan catat baik-baik ibadah Allah, catat baik-baik, kami para habaib, kami anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah surut untuk terus berjuang di dalam menegakkan syariat datuk kami Habibina Muhammad. Enggak, kami para habaib, catat baik-baik saudara, mereka-mereka yang membenci para habaib, mereka-mereka yang tidak suka dengan para habaib, mereka-mereka yang meneror para habaib, demi Allah kami tidak akan pernah mundur saudara untuk membela ajaran datuk kami Nabi Muhammad saudara. Masya Allah. Jadi jangan coba-coba untuk ancam habaib ibadah Allah. Perlu kalian ketahui saudara, kami para habaib sudah biasa diteror saudara, betul? Kami para habaib sudah biasa diancam saudara, betul? Datuk kami Ali bin Abi Talib, Sayyidina Hasan ibn Ali, Sayyidina Husain ibn Ali, mereka mati saudara dalam rangka menegakkan syariat Allah, betul? Betul. Kami para habaib tidak akan pernah mundur saudara untuk menyampaikan kebenaran, betul? Betul. Makanya jangan coba-coba untuk ngancam ulama, ngancam habaib saudara. Jangan. Ini negeri ibadah Allah, mestinya berhutang budi kepada para habaib dan para ulama, betul? Betul. Negeri ini mestinya melindungi ulama dan para habaib, betul?
Karena tidak bisa kita ingkari bahwa negeri ini menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah. Demi Allah, karena keberadaan para habaib dan keberadaan para ulama, saudara. Masya Allah. Bayangkan ini negeri, saudara, kalau tidak ada para habaib, saudara, tidak ada para ulama. Siapa yang bisa mengajarin kita mengenal Allah kalau bukan ulama? Betul? Ibu bapak sekalian bisa ngaji, yang ngajarin siapa? Ibu bapak bisa sholat, yang ngajarin siapa? Ulama yang ngajarin, saudara. Ibu bapak bisa sholat, bisa ngaji, bisa wirid, bisa dzikir, semua itu adalah kerja keras ulama. Betul? Zaman sekarang ulama dikejar-kejar, ulama dianggap buronan, bu, ya. Itu mereka para koruptor yang malik uang negara, yang menghisap darah rakyat. Mereka adalah pengkhianat negara, saudara. Masya Allah. Kok jadi ulama yang dikejar-kejar? Kok jadi ulama yang dimusuhin? Itu loh yang malik uang negara, saudara. Betul? Betul. Mestinya yang malik uang negara, yang koruptor digantung. Betul? 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 Para koruptor diapain, bu? Digantung. Karena mereka bikin susah rakyat. Betul? Mereka yang bikin melarat rakyat. Betul? Sampai rakyat Indonesia, saudara, mereka sampai ada yang tidur di kolong jembatan, saudara. Kenapa? Uang dimakan oleh mereka, saudara. Betul? Betul? Ini di negeri kita kebalik, saudara. Yang koruptor dilindungin, betul? Betul? Koruptor dilindungin, saudara. Yang dikejar-kejar ulama, saudara. Yang dikejar-kejar habaib, saudara. Kebalik, ibadah Allah. Makanya negeri ini tadi sudah disinggung oleh para ulama, para kiai. Kenapa ini negeri datang bertubi-tubi daripada ujian Allah, datang bertubi-tubi daripada musibah ke ini negeri? Kenapa? Karena ini negeri tidak menghormati ulama dan tidak menghormati habaib, saudara. Masya Allah. Jangan kurang ajar dengan ulama, jangan kurang ajar dengan habaib. Betul? Karena jasa mereka luar biasa di ini negeri, ibadah Allah. Luar biasa jasa mereka. Yang ngajarin kita bisa sholat, bisa ngaji, semua adalah jasa para ulama dan jasa para habaib. Sampai di sini kira-kira paham, bu? Paham, bu? Makanya saya minta kepada para ulama, para ajengan, jangan kalian surut, jangan kalian mundur untuk menyampaikan kebenaran. Terus sampaikan kebenaran, apapun resikonya. Enggak, kita tidak akan pernah mundur, saudara. Enggak, kita tidak akan mundur selangkah pun ke belakang untuk terus menerus untuk menyampaikan kebenaran, saudara. Apapun resikonya, kita akan katakan kebenaran kepada siapapun, walaupun kepada siapapun merekanya, walaupun mereka punya kedudukan, walaupun mereka punya pangkat. Demi Allah, kami tidak akan pernah surut untuk terus menerus menyampaikan kebenaran, saudara. Masya Allah. Habib, jangan kenceng-kenceng kalau ngomong, Habib. Nanti Habib difitnah. Jangan kenceng-kenceng kalau ngomong, Habib. Nanti Habib dijebloskan penjara. Jangan kenceng-kenceng Habib kalau ngomong. Nanti Habib ditekan dan diteror. Hidup adalah perjuangan, betul? Hidup adalah perjuangan, betul? Yuk kita meninggal dalam rangka membahagiakan hati Nabi Muhammad. Demi Allah, ibadah Allah, kita tidak punya amal yang bisa kita banggakan. Ma ma'anal amal wa kasbuna kullu zalal. Kita tidak punya amal yang bisa kita banggakan, saudara. Sholat kita sedikit, puasa kita sedikit, apapun ibadah kita bentuknya cuman sedikit. Kita tidak punya kapital, tidak punya modal kecuali mahabbah kepada Habibina Muhammad. Kita tidak punya rasmal, ibadah Allah, kecuali kecintaan kita dengan Nabi Muhammad. Pertaruhkan nyawa kami, saudara. Pertaruhkan nyawa kita, saudara, untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad. Jangan cuma kita berharap syafaat Nabi Muhammad sementara kita di dunia tidak pernah berjuang untuk Nabi Muhammad. Jangan pernah berharap untuk bisa meminum telaga haud yang langsung diberikan dari tangan Nabi Muhammad kalau kita di dunia tidak pernah membela ajaran Nabi Muhammad. Jangan pernah ingin masuk surganya Allah kalau kita di dunia tidak pernah membela ajaran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini perlu saya sampaikan saudara. Kenapa? Karena akhir-akhir ini banyak sekali manusia-manusia lancang, manusia-manusia kurang ajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya Allah, manusia kurang ajar, mulutnya nggak sekolah saudara, mulutnya kurang ajar kepada Nabi saudara. Ingat, kita kalau ada orang mencaci maki kita punya bapak, mencaci maki kita punya guru, kita marah besar, betul? Betul? Guru kita dicaci kita marah saudara, guru kita dihina kita marah saudara. Lantas bagaimana kalau Habibina Muhammad? Bagaimana kalau Nabi Muhammad dicaci saudara? Bagaimana kalau Nabi Muhammad dilecehkan saudara? Habib, itu yang melecehkan yang melecehkan Nabi, yang melecehkan Rasul, itu seorang ulama, seorang kiai, kiai goblok. Betul? Betul? Kalau ada kiai, kalau ada ajengan, kalau ada gus yang menghina Nabi, itu adalah gus goblok. Betul? Betul? Habib, jangan kata-katain gus nanti kualat ye. Kalau gusnya kayak jurik kumaha deh. Gusnya model kayak jurik kualat deh. Habib nggak kenal kalimat kualat saudara. Saya nggak kenal kalimat ketulak saudara. Siapapun orang yang menghina Nabi, siapapun orang yang mencaci Nabi, walaupun dia kiai, walaupun dia gus, walaupun dia ajengan, wajib untuk kita lawan saudara. Masya Allah, ini yang terjadi zaman sekarang. Makanya banyak sekali orang-orang yang coba-coba melecehkan Nabi. Kenapa? Karena kita umat Islamnya diem. Benar tuh? Ada orang menghina Nabi, diem. Ada orang mengkritik Nabi, diem. Ada orang mencaci Nabi, diem. Demi Allah, demi Allah, kalau ini terjadi pada sahabat Nabi, niscaya orang-orang yang mencaci Nabi tidak akan pernah hidup saudara. Betul? Betul? Akan dipenggal saudara. Kurang ajar sama Nabi, nggak punya adab sama Nabi. Nabi dikatakan macam-macam. Saya tidak mampu saudara untuk menukil ucapan yang kotor itu saudara. Saya tidak mampu saudara menukil ucapan-ucapan yang kotor yang dinisbatkan kepada Habibina Muhammad. Ini kiai model apa? Ajengan model apa? Habib ini dimuliakan Habib. Habib ini orang pintar, baca bukunya, pesantrennya. Kalau berbicara tentang kepintaran ilmu agama, tahu jurik enggak? Tahu jurik enggak? Jurik teh alim, jurik teh pintar. Tapi karena jurik tidak punya akhlak kepada Allah, kurang ajar kepada Allah, diusir ke Allah Ta'ala. Jadi bukan patokan ibadah Allah keilmuan seseorang, kepintaran seseorang, kalau tidak diiringi dengan akhlakul karimah, maka orang tersebut akan dijatuhkan oleh Allah di lembah yang paling hina ibadah Allah. Masya Allah. Jadi akhlaknya penting, betul? Akhlak ini paling penting. Nabi diutus di muka bumi, bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Makanya kalau jadi ulama, jadilah ulama yang berakhlak. Kalau kalian jadi kiai, jadi ajengan, jadikanlah ajengan yang berakhlak. Nggak cukup ilmu yang kalian miliki, nggak cukup kepintaran yang kalian miliki, tapi yang terpenting adalah al-akhlakul karimah. Betul? Betul? Ini mentang-mentang kiai katanya paling pinter, hebat, baca kitab luar biasa, tapi kurang ajar sama Nabi Pak. Kurang ajar sama Nabi. Mulutnya nggak benar saudara, mulutnya nggak beres saudara. Nggak sampai di situ, ada orang-orang yang nggak ngerti agama juga ikut ngomong. Tadi sudah disinggung si Mak Lampir. Tahu Mak Lampir enggak? Si perempuan janda gila. Betul? Udah jelek, tongos lagi giginya. Masya Allah. Nabi disejarkan sama bapaknya, kurang ajar enggak? Kurang ajar enggak? Siapa kalian mau bersejarkan Nabi? Nabi Nabi adalah manusia yang tidak ada bandingannya. Al-insanul kamil. Manusia paling sempurna adalah Habibina Muhammad. Ini mau disejarkan sama bapaknya, walaupun bapaknya seorang proklamator, seorang mantan presiden, nggak ada urusan saudara. Tapi ketika disejarkan sama Nabi, aina Habibina Muhammad? Di mana kedudukan Nabi Muhammad
dan di mana kedudukan kita di mata Allah ibadallah. Kemuliaan Nabi Muhammad tidak tertandingkan. Makanya hati-hati, jangan merasa diri kita paling kuat, merasa kita paling hebat, merasa kita anaknya proklamator, kemudian kita menghina Nabi. Siapa kalian saudara? Demi Allah, mau anak siapa, mau putra siapa, siapapun yang ada di belakang kalian, kalau coba-coba kalian menghina Nabi, kalau coba-coba kalian untuk menghina Nabi, maka jangan salahkan umat Islam bangkit untuk membela baginda Nabi Muhammad. Betul? Makanya saya mau tanya kepada semua jamaah yang hadir pada malam hari ini, siap bela Nabi, siap bela Rasul, siap bela syariat, siap bela Allah. Takbir, takbir. Baik, yang terakhir ibadallah, saya nasihatkan kembali kepada para ajingan, para ulama, jangan pernah berhenti untuk menyampaikan kebenaran. Terus sampaikan, karena ulama yang mempunyai ilmu dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Mereka akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sampaikan terus kebenaran, cari ridho yang datang dari Allah dan datang dari Nabi Muhammad SAW. Dunia adalah tempat jembatan sementara, kita akan kembali ke akhirat, kita akan meninggal dunia. Jadikanlah ketika kita meninggal dunia, menjadikan hati baginda Nabi Muhammad tersenyum dan gembira buat kita. Amin Allahumma. Mudah-mudahan ulama yang hadir pada malam hari ini dijadikan ulama-ulama yang saleh, ulama-ulama yang istiqamah, ulama-ulama yang senantiasa berjalan di jalannya Nabi, ulama-ulama yang senantiasa menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum saya tutup, mari kita baca selawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Baca semuanya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bait ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah min al-afat wal nidma wa min hamid wa min ummah bi ahlil bait ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim mubarak.